Kami dari kelompok 6A, mata kuliah Kimia Lingkungan, Pendidikan Kimia 2023 yang beranggotakan Saya Dwinita Nurul Aini dengan NIM 057. saya Umu Sri Ramawati dengan NIM 03, saya Malini Ananda dengan NIM 041, Saya Nabila Nanta dengan NIM 035. Dan saya Iksirhani dengan NIM 039. Nah, teman-teman tahu nggak, hari ini kami akan melakukan kegiatan penyuluhan pencemaran mengenai udara, Air dan tanah. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sawal walafiat hari ini. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Kimia Lingkungan, Pendidikan Kimia angkatan 2023. Nah, perkenalkan, nama saya Malini Ananda selaku moderator penyuluhan kita pada hari ini. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah sempat hadir pada hari ini dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Kehadiran teman-teman sangat berarti bagi kami karena kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi mengenai permasalahan kimia, yaitu pada permasalahan kimia tanah, kimia udara, dan kimia air. Nah, dalam kegiatan hari ini kami juga membuat salah satu produk sederhana, yaitu EcoBrick yang sangat bermanfaat karena dalam produk EcoBrick ini dapat meningkatkan kesadaran kita dan juga dapat membuat hal baru lah. Nah, harapan kami teman-teman dalam mengikuti penyuluhan ini dapat meningkatkan komitmen dan dapat mengetahui dan termotivasi untuk melakukan perubahan dan menjaga lingkungan kita. Nah, untuk pemaparan selanjutnya itu tentang pencemaran udara yang akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya perkenalkan dulu, di sini saya Iksirhani di Pendidikan Kimia angkatan 23. Di sini saya akan membahas mengenai pencemaran udara. Nah, seperti yang kalian tahu, ada pencemaran udara adalah unsur terpenting bagi kehidupan kita kan. Nah, kita setiap hari bernapas dan juga kalau misalnya udara kita terpapar, maka kesehatan kita ikut terganggu kan. Nah, jadi karena semakin sekarang udara kita semakin tercemar, semakin buruk karena adanya yaitu asap kendaraan yang berlebih, asap pabrik, lalu ada pembakaran sampah, lalu ada pembakaran sampah plastik, semuanya yang bikin udara kita tercemar, membuat kesehatan kita bisa terganggu kan. Nah, jadi salah satu masalah terpenting yang biasanya sering terjadi di lingkungan kita adalah yaitu pembakaran sampah plastik, teman-teman. Nah, jika sampah plastik itu bisa terus dilakukan tanpa sadar terus-menerus, bisa membuat partikel kimia yang ada di dalam plastik itu menguap ke udara. Nah, zat-zat yang jahat-jahat itu bisa membuat tubuh kita tuh rusak gitu secara perlahan. Nah, yang pertama ada karbon monoksida, karbon dioksida, dioksin, dan partikel asap udara. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai karbon monoksida dulu nih. Nah, karbon monoksida ini kalau misalnya terlalu banyak kita hirup, bakal membuat tubuh kita nih bakal rusak secara perlahan, bisa mengurangi oksigen di dalam darah tersumbat, bisa membuat kita tuh pusing, biasanya kayak sesak napas gitu-gitu kan. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai asap. Nah, asap di dalam kan biasanya kan asap tuh ngumpul-ngumpul kan. Nah, biasanya kalau terlalu sering terhirup itu bakal bisa merusak paru-paru kita. Nah, itu bisa menyebabkan kita penyakit asma, kayak tiba-tiba sesak napas gitu kan. Yang terakhir adalah bukan di tubuh tapi di daerah sekitar, itu karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini sendiri bisa menyebabkan efek rumah kaca nih. Nah, efek rumah kaca ini bisa menyebabkan pemanasan global. Dan pemanasan global ini kan kalau misalnya terjadi terus-menerus bisa membahayakan lingkungan kan, panas yang berlebih atau segala macam. Nah, itulah bisa membuat tubuh kita dan lingkungan kita menjadi tidak sehat kan. Nah, terus jika itu dilakukan secara berlebihan, itu kan tanpa sadar kayak terlalu sepele kan, kita buang ini, buang sampah sembarangan atau membakar sampah sembarangan. Kalau bisa membakar sampah sembarangan kan ya sudahlah, cuma bakar kan.
bakal jadi apa-apa, tapi karena kalau pola pikir kita seperti itu bakal membuat lingkungan dan tubuh kita tuh secara perlahan tuh rusak. Nah, jadi bagaimana sih kita mencegahnya gitu kan? Nah, bisa dengan cara memilah-milih sampah nih teman-teman. Bisa memilih sampah, bisa kita cari yang mana sampah organik dan non organik. Kalau sampah yang organik kita bisa membuat jadi pupuk, bisa membuat seperti kompos gitu kan. Nah, kalau misalnya anorganik, nah kita bisa membuat menjadi aerobik ini, ekobrik. Ekobrik ini kan. Nah, bisa kita daur ulang nih. Dan ekobrik kan biasanya kalau di dalam ini bisa kita buat misalnya kayak pajangan atau hiasan gitu kan, kayak di Unsri tahun sebelumnya kan itu kan buat ekobrik juga kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa mengurangi dampak tidak membuang sampah sembarangan dan bisa membuat kreativitas dalam diri kita kan. Nah gitu teman-teman. Nah dengan cara seperti itu kita bisa membuat lingkungan kita damai, aman dan sehat gitu teman-teman. Saja saya balikan ke Oke, terima kasih Esti. Jadi teman-teman udah tahu nih dampak-dampak pencemaran udara seperti apa. Kita selanjutnya akan membahas tentang dampak pencemaran tanah yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, jadi kan tadi teman kita XT atau kakak kita XT ini sudah menjelaskan mengenai pencemaran udara. Jadi sebenarnya perkenalkan dulu nih, saya Umur Sri Ramawati, pendidikan kimia 23. Nah, mengenai pencemaran dari tanah. Nah teman-teman, kalian tahu kan ya kalau tanah itu kan adalah tempat tumbuhnya tanaman, sayuran, buah-buahan dan berbagai sumber pangan yang akan kita konsumsi kan. Nah kalau misalkan dia dirusak, maka manusia juga akan terganggu kan, karena nggak ada bahan pangan yang akan kita bangun karena tercemarkan. Nah jadi salah satu penyebabnya itu adalah sampah plastik yang kita buang sembarangan. Nah plastik ini kan sulit terurai ya, berbeda dengan sisa makanan atau dengan daun-daun yang berjatuhan, dia itu akan sulit terdegradasi. Nah, untuk terurainya juga dia membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai puluhan tahun atau sampai ribuan tahun. Nah, sampah plastik ini kan yang tertumpuk itu akan merusak tanah. Terus nanti tanah itu akan kehilangan kemampuannya dalam menyerap air dengan baik. Nah, kalau misalkan hujan turun, air itu tidak dapat masuk dengan sempurna kan di dalam tanah. Hal ini itu disebabkan karena genangannya itu bisa menurunkan cadangan air yang ada di dalam tanah. Selain itu juga beberapa dari jenis plastik itu juga mengandung bahan kimia seperti pewarna, pelembut, dan zat aditif yang lain. Nah, kalau teman-teman tahu itu salah satu akibat dari pencemaran tanah itu sendiri, tanah itu akan tidak menjadi subur, terus air sulit meresap tadi, terus mikroorganismenya bisa juga terganggu dan pertumbuhan tanamannya juga akan menurun. Nah, kalau misalkan tanah ini tercemar, sumber pangan yang akan kita makan itu kan akan terjadi kontaminasi kan. Nah itu akan meningkatkan ya dari namanya istilahnya itu bioakumulasi atau biopaktifikasi kan ya teman-teman. Nah yang dimana nanti tanah yang tercemar itu akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan, terus tanaman yang kita makan itu akan akan masuk lagi ke dalam tubuh kita. Jadi zat yang terkena kontaminasi itu akan semakin menumpuk. Jadi banyak yang akan bahan yang tercemar itu yang dalam tubuh kita itu akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh kita karena terjadinya yang bioakumulasi tadi. Nah selanjutnya yaitu tanaman yang tercemar itu juga bisa mengganggu pertumbuhan atau hasil panen dan juga bisa berkurang. Terus dalam jangka waktu yang panjang dia juga dapat merusak produktivitas masyarakat ya, juga akan ikut menurun. Nah terus bagaimana cara mencegahnya? Nah cara mencegahnya itu kita dapat mulai dengan cara membuang sampah pada tempatnya, terus mengurangi penggunaan plastik, terus juga membawa belanja sendiri dan juga memanfaatkan sampah plastik dan barang-barang yang tidak berguna. Nah kalau misalkan tanah kita bersih, maka tanaman itu akan tumbuh subur dan lingkungan juga jauh lebih hijau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Terima kasih Umum. Teman-teman masih fokus? Atau kita lanjut nih? Masih fokus ya? Kalau masih fokus kita lanjut ke pencemaran air. Oke, terima kasih kepada Mbak Ludi, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kenalin, nama aku Nita dari Pendidikan Kimia Angkatan 23, sama seperti mereka. Jadi tadi kan kita udah mendengarin dari Esti sama Umu mengenai pencemaran udara dan juga pencemaran tanah.
Nah, sekarang di sini aku akan membahas mengenai pencemaran air. Nah, seperti yang kita ketahui kan, kalau misalnya air itu tuh sangat dekat sama kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap hari kita menggunakan air, kita minum pakai air, terus apa lagi? Mencuci, masak, minum, pokoknya semuanya kita pakai air. Jadi betapa pentingnya kita untuk menjaga kualitas air tersebut agar aman untuk kita gunakan dan menghindari dari pencemaran air. Tapi melihat kondisi sekarang, apalagi di sekitar kita itu ternyata sungai yang dulunya itu bersih, sekarang itu udah banyak kan yang tercemar. Nah, jadi sungainya itu airnya udah ada yang keruh, terus berbau, bahkan nggak layak buat digunain. Nah, air yang nggak layak digunain ini itu bisa menimbulkan berbagai penyakit, misalnya diare, tipes, itu salah satu contoh-contoh penyebab dari penyakit penyebab pencemaran air ini. Dan juga misalnya kalau misalnya teman-teman kulitnya sensitif, itu kan ada yang kulitnya sensitif itu bisa terkena yang namanya penyakit kulit kalau misalnya airnya itu udah terkontaminan sama pencemaran air itu tadi. Nah, pencemaran air ini disebabkan oleh salah satunya itu misalnya sampah yang dibuang sembarangan ke parit ataupun sungai ataupun selokan atau saluran air lainnya. Nah, jadi ketika sampah tersebut menumpuk, itu otomatis saluran airnya itu kan tersumbat. Nah, ketika air hujan deras itu turun, itu membuat saluran air yang tersumbat tadi airnya itu memuai keluar. Jadi itulah salah satu penyebab dari banjir. Nah, jadi tidak hanya penyebab banjir itu aja, tidak hanya berhenti di sungai aja, itu lebih berbahaya kalau misalnya sampah-sampah itu udah masuk ke laut. Jadi kenapa berbahaya? Karena sampah plastik yang ada di laut itu kalau misalnya lama-lama dia tuh akan terurai menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, bagian yang lebih kecil itulah yang disebut sama mikroplastik. Pasti teman-teman pernah dengar kan isu mengenai mikroplastik. Itu kan sangat bahaya kan buat ekosistem laut, dan juga itu secara tidak sadar itu berbahaya untuk manusia. Kenapa? Karena hewan laut itu menganggap mikroplastik itu tuh adalah makanan mereka. Jadi mereka menganggap itu tuh seperti plankton ataupun lainnya. Nah, ketika hewan laut itu makan plastik mikroplastik itu, nah itu akan tertumpuk seperti yang dijelasin Umu tadi. Itu akan terjadinya bioakumulasi. Nah, ketika kita manusia secara tidak sadar makan hewan-hewan laut yang sudah terkontaminasi, itu akan berbahaya untuk tubuh kita karena zat mikroplastik itu tuh, partikel mikroplastik itu pasti akan ikut terus masuk ke dalam tubuh kita. Jadi secara nggak langsung dan secara berkelanjutan itu bakal berbahaya apabila itu akan diteruskan kalau misalnya kita makan makanan hewan laut yang udah terkontaminan. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kita hari ini kami mau mengajak teman-teman buat ngasih solusi sederhana tapi memiliki dampak besar bagi pencemaran udara, air, dan juga tanah. Itu menggunakan ini tadi EcoBreak, tadi kan udah jelasin sama teman-teman aku. Nah, jadi EcoBreak ini adalah botol plastik bekas yang diisi atau dipadatkan menggunakan sampah plastik kering. Jadi EcoBreak ini dapat dimanfaatkan menjadi barang-barang yang memiliki nilai guna. Jadi satu EcoBreak ini bisa digunakan, misalnya kita bisa buat untuk jadi pot bunga ataupun meja ataupun kursi dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman angkatan 24 itu pasti nggak asing sama yang namanya EcoBreak. Nah, oke, sampai di sini dari penjelasan teman-teman tadi dan juga saya, itu pasti munculnya berbagai pertanyaan mengenai EcoBreak. Nah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Oke, mungkin kenalin aku Salwa, Kak, dari angkatan 24. Nah, jadi timbul pertanyaan seperti yang Kak bilang. Jadi kalau plastik dimasukkan di dalam botol solid itu apakah tidak percuma ya? Kalau botolnya sudah penuh nanti emangnya bisa dipakai untuk apa? Oke, bagus ya pertanyaan dari Salwa. Mungkin langsung aku jawab aja. Tadi pertanyaannya katanya apa nggak percuma? Jadi menurut kami justru itu nggak percuma, malahan itu jadi solusi atau upaya buat kita menghindari dari pencemaran udara
dan juga pencemaran air karena kan ini sampah plastik itu kita masukkan ke dalam botol, jadi otomatis sampah itu menjadi tidak berserakan, dan juga kita menghindari adanya yang namanya pembakaran sampah kan, pembakaran sampah dan pembuangan sampah yang ke sungai, pembuangan sampah secara sembarangan itu tadi. Jadi dengan membuat ekobrik ini kita secara tidak langsung kita udah menghindari, kita udah mengupayakan untuk menghindari dari dampak-dampak pencemaran udara dan juga pencemaran air dan tanah itu. Terus kalau udah penuh itu bakal digunain jadi apa? Jadi kalau misalnya udah penuh, ini beberapa ekobrik ini nanti seperti yang aku jelasin tadi itu bisa kita buat jadi berbunga, itu jadi nanti kita rangkai ataupun kursi dan lain-lain, pokoknya barang-barang yang berguna. Jadi secara tidak langsung ekobrik ini selain dapat mengurangi pencemaran lingkungan, kita juga dapat menambah nilai kreatif ataupun nilai seni dalam diri kita. Ini itu aja. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Boleh kan? Boleh. Sebenarnya berdasarkan selesai dengan Mas Andi, jadi saya mau tanya Kak, cara bikin ekobrik itu sendiri susah atau tidak Kak? Terus manfaat dari ekobrik itu sendiri apa sih? Oke, langsung aja izin jawab ya. Nah, tadi bikinnya susah apa enggak? Ya kalau menurut kami, kita udah coba ya kemarin itu, bikinnya nggak susah karena kita cuma menyediakan botol plastik kosong sama sampah plastik yang udah kering. Kan sampah plastik ini banyak kan di sekitar kita. Jadi nanti kita akan praktekin bareng-bareng buat lihat susah atau enggaknya menurut kalian. Terus manfaatnya apa? Yang pertama, itu pasti dapat mengurangi pencemaran lingkungan, terus juga menghindari tadi pembuangan sampah secara sembarangan di sungai tadi, sehingga tidak menyebabkan banjir dan lain-lain. Terus menambah nilai seni dan juga meningkatkan kreativitas kita, apalagi kan kita mahasiswa ya, jadi kita pintar-pintar buat mikir gimana cara ngelola sampah ini, karena kan tadi seperti yang dijelasin teman aku tadi, kalau misalnya plastik itu sulit terurai, jadi percuma kalau misalnya dibiarin juga, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita manfaatin buat jadi barang produk-produk yang lebih berguna. Ini itu saja. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut aja ke pembuatan ekobrik. Bagaimana sih Kak cara membuatnya? Nah, ini teman saya akan menjelaskan cara-cara atau langkah-langkah pembuatan dari ekobrik. Terima kasih kepada teman-teman tadi udah pemaparan mengenai pencemaran udara lingkungan dan pencemaran udara air dan tanah. Nah, sebelumnya aku mau perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama aku Nabila Anta dari program studi pendidikan kimia angkatan 23. Sini aku mau jelasin langkah-langkah cara membuat ekobrik, di mana langkah-langkahnya ini sangat sederhana, murah dan dapat dilakukan di mana saja. Nah, langkah yang pertama itu kita siapkan terlebih dahulu botol bekas yang sudah kering dan bersih. Lalu langkah kedua itu kita kumpulkan sampah plastik seperti sampah bekas makanan atau kantong plastik, bungkus bekas nasi dan lain-lain. Nah, kita bersihkan jika memang kotor dan kita keringkan. Lalu langkah selanjutnya itu kita potong kecil-kecil sampah plastik terlebih dahulu agar mudah dimasukkan ke dalam botol. Nah, langkah selanjutnya itu kita masukkan sampah kecil-kecil tersebut ke dalam botol dan kita padatkan menggunakan kayu kecil atau benda kecil yang sekiranya masuk ke dalam botol. Nah, lalu jika sudah padat maka ekobrik ini dapat kita gunakan. Nah, di sini kami mau mengajak teman-teman semua untuk membuat ekobrik bersama-sama. Silakan untuk yang lain koordinasi kelompoknya. Jadi sudah kami bagi tadi 3 kelompok untuk masing-masing membuat ekobrik.
Oke, sambil aku jelasin lagi ya. Jadi melalui kegiatan kita ini kita bisa menyimpulkan bahwa sampah plastik itu bukan sesuatu yang tidak berguna, tapi yaitu kalau dikelola dengan baik bakal punya nilai manfaat yang tinggi. Jadi sini kami mau mengajak teman-teman untuk memiliki kebiasaan baik seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, juga tidak menggunakan plastik sekali pakai, terus membawa tumbler atau wadah makan sendiri, dan membuat ekobrik bersama teman-teman. What's left break? Mari kita jaga udara, tanah, dan air agar tetap segar, subur, dan bersih. Halo guys, jadi kami sudah selesai penyuluhan dan akan menanyakan pesan dan kesan dari peserta penyuluhan dari kelompok 6 ini. Oke Kak, baik, siapa namanya? Saya Risnawati dari Manajemen Angkatan 22. Nah, bagaimana Kak pesan dan Kakak setelah mengikuti penyuluhan tentang ekobrik ini? Wah, yang pertama pesan dulu ya. Iya. Tentunya dari penyuluhan ini saya terutamanya mendapat insight yang banyak sih tentang bagaimana kita menjaga lingkungan seperti udara, tanah, dan air, dan bagaimana kita terutama sampah nih ya. Sampah kan paling banyak isunya yang pencemaran itu 3 itu tadi ya. Jadi dari penyuluhan tadi saya mendapat insight baru yaitu untuk menjaga misalnya ekobrik. Bagaimana ya ekobrik kita bisa buat pot bunga dan lain sebagainya, barang-barang yang bermanfaat tentunya, sehingga pencemaran lingkungan dapat diminimalisir. Pesannya Kak? Oke, pesannya nih buat kelompok ini, terima kasih dan tetap semangat menjalani kuliahnya, dan semoga kita tetap berkomitmen menjaga lingkungan ini agar tetap sehat dan tentunya untuk kehidupan kita yang ke masa yang akan datang. Oke. Terima kasih. Oke guys, jadi kami akan menanyakan pesan dan kesan pada peserta kedua dari penyuluhan tentang ekobrik ini. Oke, adik siapa namanya? Kenalin, nama aku Dina Maharani dari Administrasi Publik Angkatan 2024 Kak. Oke, bagaimana kesan dan pesan setelah mengikuti penyuluhan tentang ekobrik ini? Oke, untuk kesannya menurut saya ini seru banget penyuluhannya. Kita dikasih banyak materi dan juga diberitahu banyak pengetahuan terkait dengan bagaimana pencemaran di air, udara, dan juga di tanah. Jadi kayak ternyata pencemaran sekarang sudah lumayan darurat kayak gitu kan. Terus tadi juga diajarin bagaimana cara bikin ekobrik, karena pas awal tadi saya bertanya bahwa apakah susah bikin ekobrik itu, ternyata tidak susah guys. Ternyata sangat mudah, dan juga tadi udah diajarin ini ekobriknya. Terus seru karena juga di akhir dikasih ini. Pesannya Dinda? Pesannya buat teman-teman juga kakak-kakak dari kelompok 6, semoga apa yang teman-teman kasihkan kepada kami ini semoga dapat bermanfaat. Semoga kami tetap selalu berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan juga melakukan jangan melakukan terlalu banyak plastic waste gitu. Terus semoga teman-teman kelompok 6 juga berhasil dan dapat nilai yang bagus. Amin. Oke guys, itulah sekian pesan-pesan dari peserta penyuluhan tentang ekobrik. Sampai jumpa. Wahai manusia-manusia yang tidak jelas ini. Oke. Cak, ini ya kegiatan kami. Kegiatan kami.